mobil semewah apapun hanya diparkir di pagar kuburan. Setelah itu akan dibawa pulang menjadi warisan. Yang tinggal bersama kita hanya satu. Sampai kapan kita akan melakukan kemaksiatan ini, melihat kemungkaran ini terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pelita dakwah. Semoga kita semua selalu dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Berapa banyak dari kita yang hari ini masih berlari mengejar dunia? Rumah dibangun megah, kendaraan dibanggakan, pakaian berganti setiap musim, tapi lupa bahwa semua itu akan kita tinggalkan. Tidak ada satupun yang menemani kita di liang kubur kecuali amal kita sendiri. Sementara waktu terus berjalan dan ajal tidak pernah memberi kabar. Ingatlah saudaraku, kita akan mengakhiri kehidupan dunia ini. Ada batas waktu di mana kita semua akan meninggalkannya. Semua yang kita kumpulkan dari rumah yang mewah, kendaraan yang kita banggakan, pasangan hidup, apa saja dari pakaian, bahkan perlengkapan dan pernak-pernik kehidupan ini, semuanya akan ditinggal. Pasti kita akan meninggalkannya. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, kalau anak Adam meninggal dunia akan ikut bersamanya ke kuburan tiga: keluarganya, hartanya, dan amalnya. Serta akan pulang dua: keluarganya akan pulang. Secinta-cintanya seorang istri pada suaminya, pasti dia tidak akan pernah menginap di kuburan itu. Dia akan pulang. Cinta-cintanya seorang suami pada istrinya juga tidak akan tinggal menemani istrinya di kuburan. Orang tua dengan anak, teman dengan temannya, bawahan dengan atasannya, semuanya akan meninggalkan kuburan tersebut. Begitu juga dengan harta. Mobil semewah apapun hanya diparkir di pagar kuburan. Setelah itu akan dibawa pulang menjadi warisan. Yang tinggal bersama kita hanya satu: amal kita, yang selama ini selalu kita lalaikan. Mikrofon masjid dengan keras, panggilan dari Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ayo salat, ayo menuju kepada kemenangan, kita lalaikan. Orang miskin yang mengetuk-ngetuk kaca mobil, di sebelah rumah orang miskin tidak makan, mengulurkan tangannya, lalu syaitan membisikkan kuping kita mengatakan orang itu masih muda, masih kuat, lalu kita mengiyakan syaitan sehingga kita tidak mengeluarkan sedekah tersebut. Al-Quran hanya menjadi hiasan, berbangga-bangga dengan kertasnya, dengan sampulnya yang bagus, penerbitnya yang dikenal, atau yang bestseller yang dijual di pasar-pasar. Bukan lagi berfungsi sebagai ayat-ayat Allah, peringatan yang harus dibaca dan jadi prinsip hidup, hanya menjadi sebuah kenangan saja. Begitu juga dengan orang tua yang dilupakan, hanya kena jabatan yang sudah naik, harta yang sudah mulai melimpah, memiliki pasangan yang cantik, anak-anak yang banyak, sehingga orang tua di kampung halaman dilupakan. Telepon pun hanya setahun sekali. Tidak ada lagi kejar pahala dan surga dari kedua orang tua. Padahal seorang salafus saleh pernah menemukan salah satu orang tuanya meninggal, lalu dia menangis terisak-isak. Kemudian murid-muridnya menanyakan, kenapa anda menangis? Kata dia, sungguh satu pintu surga sudah tertutup untukku, maka tertinggal satu lagi. Dan sekian banyak fenomena dalam kehidupan kita yang kita lalaikan, saudaraku seiman. Pernahkah kita berpikir seandainya hari ini adalah hari terakhir kita? Apakah amal yang kita bawa sudah cukup untuk menemani di alam kubur nanti? Kita sering mengira hidup masih panjang, padahal setiap tarikan napas bisa jadi yang terakhir. Dan betapa banyak orang yang baru sadar ketika semuanya itu sudah terlambat. Berapa banyak orang yang keluar rumah jalan kaki, naik motor, pulang sudah ditandu. Berapa banyak di antara kita yang ketika mau keluar rumah dia pasang kancingnya sendiri, kemudian sampai rumah yang membukakan kancingnya orang yang memandikan jenazahnya. Sampai kapan kita akan melakukan kemaksiatan ini, melihat kemungkaran ini terjadi? Allah membuka pintu taubatnya lebar-lebar. Allah mengatakan, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu al-an. Taubat itu tidak diberikan kepada pelaku-pelaku kemaksiatan yang nunggu datangnya ajal.
Ketika datang kematian kepadanya, ini tubtul an, sekarang aku tobat. Nggak ada. Wallahi jamaah, kita hanya punya kesempatan satu kali dalam kehidupan ini. Ketika ajal tiba, engkau hanya bisa menangis, menyesal, berteriak karena mendapatkan siksaan yang pedih dari Allah Jalla Jalaluhu. Lihat kewajiban sholat ini. Orang dalam kondisi sakit tetap wajib sholat. Bagaimana dia tidak bisa berwudu? Tayamum. Dia nggak bisa tayamum, ditayamumi. Bagaimana kondisi tubuhnya penuh dengan najis? Bersihkan. Karena ada orang-orang ketika sakit masuk rumah sakit, sepekan, 2 pekan, sebulan tidak sholat. Keluarganya tidak mempedulikan sholatnya dia. Keluar, sebagian mengatakan, nanti kalau saya sembuh saya akan sholat. Siapa yang menjamin engkau keluar dari rumah sakit sembuh? Berapa banyak orang yang keluar dari rumah sakit bangkai. Bila menurut pendapat ulama yang mengatakan kafir dalam mazhab Hambali, ketika mati tidak perlu disolatin. Hidup bila mau sholat, masa kita suruh nyolatin dia ketika dia mati? Jangan dikuburkan di kuburan orang-orang Islam, bikin kejuran buat dia. Tak main-main jamaah. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera tobat. Sahabat, dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat singgah. Kita sedang menabung amal untuk perjalanan yang jauh lebih panjang. Jangan tunggu esok untuk bertaubat, karena belum tentu esok datang untuk kita. Kain kafan itu bisa jadi sedang dijahit untuk kita, dan hanya Allah yang tahu kapan dipasangkan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini menjadi pengingat agar kita semua kembali kepada Allah. Jangan lupa subscribe, like, dan share supaya semakin banyak saudara kita yang tersentuh hatinya dan kembali kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.